Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat saja, ya meskipun masih dalam kondisi khusus, dalam kondisi pandemi. Saya harapkan tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap belajar dengan baik, ya. Oke, selama satu semester ke depan kita akan mempelajari tentang teknik penulisan public relations, ya atau disebut dengan PR writing. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ya, mata kuliahnya bernama PR Writing, ya, atau teknik penulisan public relations. Nah, mengapa menulis itu penting, gitu ya, bagi seorang humas? Nah, karena menulis merupakan bagian penting, ya, yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi serta keahlian yang harus dimiliki oleh praktisi humas atau public relations atau PR, ya. Nah, untuk itu humas harus terampil membuat tulisan atau naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan, ya, atau disebut dengan building image, ya. Kemudian juga penting untuk popularitas atau branding perusahaan, ya. Oke, berikutnya humas wajib bisa menulis. Nah, ini penting ya bagi teman-teman yang mengambil konsentrasi PR, ya, bahwa keterampilan menulis atau writing skill itu merupakan syarat utama dari praktisi humas. Jadi humas harus bisa menulis, ya, tidak boleh tidak bisa menulis gitu ya, atau mungkin tidak menyukai menulis. Nah, teman-teman harus lebih dulu dari menyukai dan menyayangi penulisan. Jadi harus senang dulu dengan menulis. Ya, berikutnya keterampilan menulis juga akan melancarkan tugas pokok dan fungsi humas untuk menjaga hubungan baik dengan publik internal maupun publik eksternal, ya. Nah, berikutnya keterampilan menulis dibutuhkan karena komunikasi itu yang dilakukan oleh humas tidak hanya dilakukan secara lisan, tapi lebih banyak juga melalui tulisan, gitu ya. Terlebih ketika harus memberikan informasi, membuat press release misalnya kepada wartawan, sehingga menghindari adanya salah kutip, ya. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang mengatakan gitu ya, bahkan writing is the number one skill of PR practitioner. It is more important than being nice person. Nah, ujar Craig Pierce gitu ya. Nah, bahkan Craig Pierce ini mengatakan bahwa nomor satu keterampilan atau skill yang harus dimiliki oleh humas itu adalah menulis gitu ya. It is more important than being nice person. Lebih penting daripada jadi orang baik katanya. Nah, ini menekankan bahwa pentingnya keterampilan untuk menulis bagi seorang PR, ya. Kemudian Todd Han, ya, seorang tokoh juga, ya, mengatakan bahwa tidak ada PR tanpa keterampilan menulis, ya. Nah, ini berarti sangat penting ya teman-teman untuk bisa menulis itu. Bagaimana membuat tulisan yang baik. Nah, itu akan menjadi pokok bahasan kita selama satu semester ke depan, ya. Nah, ada beberapa ragam atau jenis penulisan humas. Yang pertama adalah siaran pers, ya. Kedua adalah surat pembaca. Ketiga, misalnya bagaimana menulis di website dan media sosial. Kemudian bagaimana menulis advertorial, ya. Kemudian naskah pidato misalnya. Kemudian menulis pada selebaran dan menulis di media internal. Ya. Nah, yang pertama adalah siaran pers atau press release. Naskah berita untuk dipublikasikan di media massa. Rilis ini juga sering disebut dengan naskah berita yang dibuat oleh humas dari lembaga-lembaga atau organisasi.
Nah, dari segi isi ya, siaran pers itu terdiri dari pertama adalah basic press release ya, berbagai informasi yang memiliki berbagai nilai berita, kemudian product release ya, informasi produk khusus, jasa atau layanan, atau financial release, laporan keuangan untuk pemegang saham atau investor ya. Kemudian surat pembaca atau letter to editor. Mirip siaran pers, tapi isi dan tujuan surat pembaca biasanya adalah tanggapan, sanggahan, klarifikasi atau penggunaan hak jawab dari hak koreksi atas informasi yang dinilai salah dan merugikan di sebuah media. Nah, biasanya diawali ya dengan mengutip berita atau surat pembaca sebelumnya yang sudah dimuat sehingga pembaca dapat mengetahui latar belakang yang diklarifikasi. Nah, misalnya ya ada komplain dari pelanggan yang disampaikan oleh pelanggan melalui media massa ya. Nah, perusahaan atau organisasi bisa melakukan klarifikasi atau melakukan koreksi ataupun juga menanggapi dari apa yang sudah ditulis oleh customer gitu ya, pelanggan yang melakukan komplain tadi. Misalnya misalnya komplain terhadap pelayanan pesawat Garuda misalnya ya. Nah, kita sebagai PR atau Humas Garuda dapat menanggapi dari surat pembaca yang disampaikan oleh customer tadi ya, atau pembaca tadi. Nah, ketiga adalah advertorial. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar juga ya advertorial. Advertorial adalah singkatan dari advertising dan editorial ya. Jadi advertising dan editorial. Advertorial atau pariwara merupakan gabungan antara promosi, opini, berbagai produk, jasa, atau pelayanan. Bentuk tulisannya bisa berupa berita, feature, atau artikel. Kemudian advertorial setting sering disebut iklan dalam bentuk pemberitaan atau tulisan panjang. Nah, berikutnya adalah naskah pidato atau speech script ya. Yaitu materi sambutan atau pidato yang disampaikan oleh pimpinan dalam sebuah acara formal. Kemudian naskah pidato terdiri dari bagian pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian ditulis dengan gaya tutur bahasa atau gaya bahasa, karena naskah itu adalah untuk diucapkan, dibacakan, dan disuarakan sebagaimana naskah siaran radio. Ya. Berikutnya adalah selebaran ya, atau prospektus. Nah, ini juga satu produk humas ya, contoh produk humas ya, yang dirancang dan dibuat untuk kepentingan publikasi internal dan eksternal. Isi dan tulisan ya yang ada di dalam selebaran berupa keterangan, informasi atau gambar tentang sebuah perusahaan, instansi, produk, jasa maupun ide dan kegiatan. Selebaran dan yang dibuat adalah didesain dan isinya dibuat oleh humas, antara lain adalah leaflet, folder, brosur, ya, poster, katalog, ya, press kit dan media kit misalnya, ya. Berikutnya adalah media internal. Media internal adalah sarana komunikasi, informasi, dan publikasi untuk internal lembaga. Bisa berupa newsletter ya, bentuknya terdiri dari 2 sampai 8 kertas kuarto atau folio. Kemudian isinya bervariasi mirip majalah, misalnya agenda atau berita kegiatan perusahaan ya, artikel, feature, gambar, dan sebagainya. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung lagi.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas.